Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraini Suryati dengan NIM 1923443 dari Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan materi terkait ruang lingkup preservasi dan konservasi. Baiklah, langsung saja pada penjelasannya. Bahan perpustakaan adalah salah satu unsur penting dalam sebuah sistem perpustakaan, sehingga harus dilestarikan mengingat nilainya yang sangat mahal. Pada bagian pertama yaitu terkait dengan pengertian preservasi. Preservasi adalah satu kegiatan yang berencana dan terkelola untuk memastikan agar koleksi perpustakaan dapat terus dipakai selama mungkin. Pengertian preservasi menurut Islam yaitu preservasi mencakup semua aspek usaha melestarikan bahan perpustakaan dan aktif, termasuk di dalamnya kebijakan pengelolaan, metode dan teknik, sumber daya manusia, serta cara penyimpanan. Yang kedua yaitu terkait dengan pengertian konservasi. Konservasi artinya kegiatan untuk mengawetkan bahan perpustakaan. Hal ini mencakup adanya kebijakan spesifik dan teknis yang terlibat dalam melindungi bahan perpustakaan dari kerusakan dan kehancuran, termasuk metode dan teknis yang dibuat oleh staf teknis konservator. Untuk pembagiannya, konservasi terbagi menjadi 4 jenis, yaitu konservasi aktif, merupakan tindakan yang berhubungan langsung dengan bahan perpustakaan, misalnya membuat kontak pelindung buku dan membungkus ulang, menjilid ulang dengan mengganti lembar pelindung dengan kertas bebas asam, membersihkan dokumen, maupun upaya menetralkan asam pada kertas. Yang kedua yaitu konservasi pasif, merupakan kegiatan untuk memperpanjang umur bahan perpustakaan. Hal ini misalnya memonitor kebersihan ruang penyimpanan koleksi, mengkondisikan udara yang selalu bersih bebas polusi, penggunaan AC yang stabil, dan mengontrol kondisi fisik maupun kondisi lingkungan di sekitar tempat koleksi tersebut disimpan. Yang ketiga yaitu konservasi preventif, merupakan tindakan dalam rangka mengoptimalkan kondisi lingkungan perpustakaan untuk memperpanjang umur bahan perpustakaan. Hal ini misalnya menyusun kebijakan yang jelas terkait pelatihan petugas perpustakaan. Kebijakan tertulis harus tegas dalam implementasinya. Yang keempat adalah konservasi kuartif, yaitu merupakan tindakan mengembalikan kondisi fisik buku dengan cara menyelamatkan kondisi fisik bahan perpustakaan agar terhindar dari kerusakan lebih lanjut. Ini itu terkait dengan tujuan dari pelestarian bahan pustaka. Yang pertama yaitu menyelamatkan nilai informasi suatu dokumen. Yang kedua menyelamatkan fisik suatu dokumen. Yang ketiga mengatasi kendala kekurangan ruang. Dan yang keempat mempercepat perolehan informasi. Dokumen yang tersimpan dalam CD sangat mudah untuk diakses baik dari jarak dekat maupun dari jarak jauh, sehingga pemakai dokumen menjadi lebih optimal. Dengan pelestarian yang baik, diharapkan bahan perpustakaan dapat berumur lebih panjang, sehingga perpustakaan tidak perlu membeli bahan yang sama yang dapat membebani pemesanan, pengelolaan kembali, penempelan kartu-kartu yang semuanya itu memerlukan uang untuk mengerjakannya. Selanjutnya itu fungsi dari pelestarian bahan perpustakaan. Yang pertama yaitu fungsi perlindungan. Itu bahan pustaka dilindungi dari serangga manusia, jamur, panas matahari, air, dan sebagainya. Yang kedua itu fungsi pengawetan. Dengan dirawat baik-baik, bahan perpustakaan akan menjadi awet dan bisa lebih lama dipakai. Dan yang ketiga fungsi kesehatan. Dengan pelestarian yang baik, bahan pustaka akan menjadi bersih, bebas dari debu, jamur, dan lainnya, sehingga pemakai maupun pemustaka menjadi tetap sehat. Pembaca juga lebih bergairah dalam membaca dan memakai bahan pustaka. Yang keempat yaitu fungsi pendidikan. Pemakai perpustakaan dan pustaka sendiri harus belajar bagaimana cara melawat
dokumen atau bahan perpustakaan. Yang ketiga yaitu fungsi ekonomi. Dengan melestarikan bahan perpustakaan akan membantu dalam penghematan biaya. Yang keenam yaitu fungsi keindahan. Dengan pelestarian yang baik dan penataan bahan pustaka yang rapi, pustaka akan menjadi tampak indah dan menambah keinginan pembaca untuk berada di ruang perpustakaan. Itu unsur penting yang perlu diperhatikan dalam pelestarian bahan pustaka. Yang pertama adalah manajemen. Manajemennya perlu diperhatikan siapa yang bertanggung jawab dalam pekerjaan ini, bagaimana prosedur pelestarian yang diikuti, bahan pustaka yang akan diperbaiki harus dicatat dengan baik, apa saja kerusakannya, dan apa saja alat dan bahan kimia yang diperlukan, dan sebagainya. Yang kedua yaitu tenaga yang merawat bahan pustaka dengan keahlian yang mereka miliki. Mereka yang mengerjakan pelestarian ini hendaknya memiliki ilmu atau keahlian atau keterampilan dalam bidang ini. Paling tidak yang sudah pernah mengikuti penataran dalam bidang pelestarian dokumen. Yang ketiga yaitu laboratorium. Satu ruang pelestarian dengan berbagai peralatan yang diperlukan, misalnya alat penjilidan, lem, alat laminasi, alat fumigasi, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah dana. Dana untuk keperluan kegiatan harus diusahakan dan dimonitor dengan baik, sehingga pekerjaan pelestarian tidak akan mengalami gangguan. Pendanaan ini tentu tergantung dari lembaga tempat perpustakaan bernaung.